Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karseno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat nih, Bu. Kalau Bu Mila gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia ya, Pak ya. Ya, amin. Hari Ah, ini rencananya kita kan ini ya sharing untuk kegiatan PTM ya, Pak ya. betul betul. Ya, pada video yang pertama ini, podcast pertama ini, kita akan ngobrolin terkait dengan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas ya, Bu Mila ya. Ah, ah. Sebelumnya kita perkenalkan diri, Pak Karseno. eh untuk awal kita podcast ini kan tentunya perlulah kita perkenalan diri. Oke, dari saya ya Pak ya. Oke, silakan. Perkenalkan teman-teman, saya Mila Ratnasari. Saya bertugas di SD Negeri 3 Sanur. Di sini saya rekan dari Pak Karseno. Awalnya kita sebagai PP dari Guru Penggerak Angkatan 1 ya Pak ya. Betul. Kemudian alhamdulillah untuk tahun 2020 ini 2021 ya Pak ya. Kita ikut seleksi fasilitator angkatan 5, kita juga alhamdulillah kita lolos ya Pak ya. Oke. Nah, ini saya kembalikan ke Pak Karsino nih untuk perkenalan dirinya. Oke, terima kasih Bu Mila. Ya, sama dengan Bu Mila kayak tadi. Jadi 2020 pengajar praktik, 2021 alhamdulillah fasilitator angkatan 5. Nah, saya sendiri Karseno bertugas di SD Negeri 2 Banjaranyar, Kabupaten Tabanan ya. Sama-sama di Bali nih sama Bu Mila. Iya, sama-sama di Bali tapi beda ini ya Pak, beda tempat ya. Saya di Kota Denpasarnya, Pak Karseno di Kabupaten Tabanan ya Pak ya. Tuh. Dan Bu Oke, Mila tapi ini tidak, SD Negeri 3 Sanur ya, betul ya Bu ya? ya betul, saya dari SD Negeri 3 Sanur Pak. Sanur itu terkenal dengan ini, dengan pantainya, karena banyak sekali pantai di tempat kami Pak. Ya, ya. Kalau di Tabanan apa Pak? Tabanan banyak Bu Mila, ada Tanah Lot, ada Kebun Raya Bedugul, ada Jatiluwih, banyak pokoknya. Oh, berarti objek wisatanya banyak. Oke, Ya. kita ini Pak, kembali lagi ke topik ya Pak. Hari ini kita akan berbicara tentang PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Karseno nih, bagaimana pengalaman murid setelah mereka belajar daring hampir selama 2 tahun ya Pak ya, kemudian mereka belajar kembali tatap muka tapi sifatnya terbatas. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Karseno nih, bagaimana pengalaman murid ketika awal-awal PTM ini? Ya, pada di awalnya siswa ini ya Bu, mungkin masih malu-malu ya, karena kan biasanya di kelas 6 yang sekarang itu 3 bulan ya, 3 bulan ini online. Jadi baru pertama ketemu dengan saya, jadi mereka terkesan masih malu-malu. Kemudian tatap mukanya kan 2 sesi, nah sesi satu itu hanya 9 siswa. Jadi terkesan sepi, kemudian ya itu tantangan tersendiri bagi saya Bu untuk bagaimana mengaktifkan siswa supaya mereka lebih percaya diri kemudian bisa tampil lah. Jadi di awal-awal anak-anak masih ini Bu, masih malu-malu tapi mereka tidak bisa dibohongi, mereka semangat sekali untuk ke tatap muka. Kalau Bu Mila sendiri gimana? Wah, kalau secara pribadi ya Pak, ya, saya melihat antusias murid saya itu dibanding daring, sepertinya mereka lebih suka ini Pak, pembelajaran secara tatap muka meskipun waktunya hanya 2 jam ya Pak ya. Ketika di akhir pembelajaran itu saya melakukan refleksi nih. Setelah saya melakukan pembelajaran, saya tanya kepada salah satu murid saya untuk secara ini ya, secara langsung gitu. Bagaimana perasaan kamu nak ketika di awal PTM ini? Wah, saya senang sekali Bu, karena ketika pembelajaran PTM ini saya lebih ngerti dibanding saya belajar secara daring, karena banyak sekali
tantangan gitu loh. Katanya murid saya itu tantangannya banyak sekali. Mereka keterbatasan kuota, iya. Kemudian kadangkala pengaruh sinyal itu menyebabkan mereka itu menjadi apa ya? Menjadi kurang bisa memahami materi yang kita paparkan, kurang bisa mendengar dengan jelas apa yang dijelaskan guru, apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Nah, itu yang menjadi kendala mereka itu sepertinya untuk pembelajaran secara daring itu kurang kurang ini ya, kurang memberikan gairah mereka untuk belajar gitu. Tetapi ketika mereka tatap muka, saya lihat mereka bersemangat lah. Ibaratnya seperti di musim kemarau tiba-tiba kena hujan, akhirnya anak-anak itu sumringah. Karena apa? Selain mereka itu dapat bertatap muka dengan teman-temannya, mereka itu bisa kembali sekolah gitu. Mungkin yang dirasakan murid selama 2 tahun belajar secara daring itu mereka bosen sepertinya Pak. Apalagi ini ya, yang saya rasakan anak-anak itu memang belajar daring dengan saya sebelum PTM itu kurang lebih 4 bulan ya Pak ya, dari bulan apa ya? Dari bulan Juli, Agustus, September, karena kita mulai PTM-nya itu di awal Oktober Pak. Kurang lebih tanggal berapa ya kemarin tuh, tanggal 10 atau tanggal 11 ya, 11 Oktober itu kita melakukan PTM. Jadinya anak-anak itu merasakan perbedaan antara belajar secara daring atau mungkin belajar secara tatap muka. Nah, secara mungkin awal-awal belajar secara daring mereka senang gitu loh, karena apa sih, saya belajar di rumah, kemudian tugasnya tidak terlalu banyak, gurunya hanya memberikan beberapa materi, kemudian beberapa soal, tapi lama-lama mungkin jenuh juga. Apalagi yang saya dengar dari murid itu mereka itu kangen sekali sama teman-temannya, pingin sekali belajar. Nah, di awal PTM yang saya kutip dari refleksi dari salah satu murid saya gitu, mereka itu lebih senang belajar sama tatap muka. Karena kebetulan Pak, sebenarnya yang saya refleksi itu banyak secara tertulis gitu loh. Secara tertulis saya pakai, kalau tidak salah waktu itu saya pakai Padlet gitu loh. Tetapi saya ingin meminta murid saya bersuara secara ini ya, secara langsung gitu loh. Bagaimana perasaan dia gitu. Ternyata setelah saya tanya, yaitu mereka itu lebih nyaman, lebih senang, lebih ngerti ketika belajar cara tatap muka dibanding belajar secara PDR. Karena mungkin tadi yang saya sampaikan informasinya karena masalah jaringan, kemudian keterbatasan kuota, kemudian ada juga yang dia sampaikan itu ketika belajar di rumah itu kadang terganggu oleh adiknya menangis, terganggu dengan suara-suara yang ada di luar, mungkin orang tuanya lagi ngobrol dengan orang lain, jadinya itu juga mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Nah, itu mungkin pengalaman sedikit yang saya ambil dari murid Pak. Jadinya yang saya ambil kesimpulan ketika setelah 1 bulan ya kita PTM, di PTM itu kan kita 1 minggu 2 kali nih. Saya lihat anak-anak yang di awal PDR itu ketika belajar secara Google Meet, mereka itu sulit untuk bercakap-cakap, mereka itu mulai ini Pak, tumbuh rasa percaya dirinya. Mungkin karena saya itu gurunya itu ini ya, rame, kemudian cerewet, kemudian saya itu yang satu Pak, yang saya lebih tekankan dalam pembelajaran saya itu berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid saya dan keberanian mereka bersuara. Itu mungkin pengalaman saya Pak. Oke, terima kasih Bu Mila. Kurang lebih saya saya meng-headline untuk rasa percaya diri ke siswa. Kalau boleh saya sharing kemarin, pas di awal-awal tadi saya bilang anak-anak itu kan masih grogi ya, atau mungkin malu-malu. Jadi di minggu kedua PTM itu saya punya kayak strategi lah. Jadi setiap awal pembelajaran di pagi ini
saya tugaskan siswa untuk membuat satu kalimat Bu Mila dari satu kata yang disepakati bersama. Jadi kayak misalnya kemarin ada yang membuat kalimat dengan kata virus, terus dengan kata semangat. Jadi satu katanya itu sama, tapi semua siswa wajib untuk membuat kalimat. Kemudian saya beri kesempatan 1 menit 2 menit untuk anak-anak ini membuat kalimat. Kemudian setiap siswa wajib menyampaikan kalimat yang sudah dibuat. Jadi mau tidak mau satu kelas di sesi itu semuanya minimal berbicara satu kalimat, ya. Jadi berarti itu Bapak mulai itu di awal pembelajaran atau pas mungkin setelah pembelajaran? Di awal, Bu, setelah berdoa. Jadi setelah pembukaan, doa, kemudian seperti biasa pembiasaan untuk membuat kalimat. Seperti itu. Jadi ya, silakan, Bu. Ya, berarti ini Pak, setiap hari atau mungkin di waktu-waktu tertentu, Pak? Setiap hari. Setiap hari ketika tatap muka dan daring. Ya, jadi pada awalnya kan tatap muka saja nih, tapi ke 3 minggu ke belakang tatap muka dan daring, seperti itu. Jadi harapannya setiap pembelajaran setiap siswa wajib ngomong minimal satu kalimat, seperti itu. Oh, berarti bagus juga Pak idenya ya. Berarti Bapak menentukan satu kata, kemudian semua siswa diwajibkan untuk membuat satu kalimat. Betul. Jadinya mau tidak mau anak-anak yang diem otomatis mereka membuat kalimat, entah itu kalimatnya itu sudah tertata secara efektif, kaidah bahasa, atau mungkin masih amburadul. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, kalimat yang dibuat murid Bapak itu sudah tertata secara kaidah bahasa atau mungkin masih ada yang amburadul, Pak? Bisa diceritakan dari pengalamannya, Pak? Dari pengalaman yang sudah kemarin di awal-awal, di minggu-minggu pertama, anak-anak mungkin masih ini, Bu, masih bukan amburadul ya. Jadi misalnya semangat, saya semangat belajar. Oke, sudah bagus sih. Tapi kadang kalau saya saranin gini, coba anak-anak ayo bikin ada yang misalnya kayak subjeknya misalnya pakai saya, aku, kami, dia, atau pakai nama misalnya Tono. Dan itu ya, anak-anak itu di awal-awal masih cukup inilah, acak-acak ini. Sederhana ya Pak kalimatnya ya, Pak? Cuman ya itu, Bu, tetap saya apresiasi. Kemudian di yang belakang-belakang sini sudah cukup membaik. Jadi ada subjeknya, ada objek, ada predikat, ada keterangannya. Jadi sudah. Berarti secara ini ya, secara struktur kalimat ya Pak, berpola ya? Iya, diharapkan. SPOK ya? Diharapkan selalu berpola. Bagus. Berarti Pak, saya mau nanya nih, kok saya tertarik ya untuk untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid untuk berbicara. Tadi Bapak menggunakan kata, kemudian mereka membuat kalimat. Nah Pak, sebelum Bapak meminta siswa untuk membuat kalimat, Bapak ada nggak mencontohkan suatu kalimat yang mungkin akhirnya dapat digunakan sebagai siswa, sebagai ini ya, contoh gitu loh. Karena yang saya tahu itu murid SD biasanya kalau tidak dikasih contoh, otomatis mereka itu masih ngambang, masih bingung gitu loh Pak. Nah, awal-awal Bapak itu untuk meminta siswa membuat kalimat dari satu kata yang Bapak tentukan itu, kira-kira awalnya Bapak beri contoh atau mungkin bagaimana Pak? Terima kasih Bu Mila. Jadi di awal-awal, ya bahkan sampai sekarang nih, jadi setiap kata itu ditentukan ya. Jadi katanya misalnya hari ini kita bikin apa ya. Jadi yang menentukan itu mereka. Itu satu. Kemudian disepakati. Misalnya hari ini pakai kata semangat, setuju apa tidak ya. Mereka setuju, oke setuju. Kemudian saya beri kesempatan 1-2 menit untuk berpikir. Kemudian 2 menit setelahnya, ketika sudah selesai, anak-anak menyampaikan. Nah, saya untuk memberi contohnya yang baik apa yang tidaknya itu di akhirnya Bu Mila. Jadi saya biarkan mereka untuk bebas berpikir. Jadi kalau dikasih contoh nanti anak-anak berpatokan, oh tadi Pak Sina tuh kayak gitu tadi. Nanti saya agak mirip-miripin gitu. Nah, saya itu nggak sukanya gitu. Jadi nanti di akhir baru saya kasih ini Bu, umpan balik. Yang bagusnya seperti apa? Dikasih saran. Bahkan gini Bu,
Di setiap siswa ngasih kalimat, saya langsung revisi. Jadi misalnya aku semangat, nah, jadi langsung saya revisi. Nah tadi kalimatnya sudah bagus, tapi alangkah bagusnya misalnya Tono semangat belajar di sekolah. Jadi langsung direvisi. Kemudian nanti di akhir sesi setelah semua menyampaikan juga diberi umpan balik secara globalnya gimana. Yang sudah baik apa, kemudian yang bisa ditingkatkan itu apa. Seperti itu Bu Mila. Oh, berarti yang saya ambil ini ya, ambil pemahaman dari pemaparan Bapak tadi, berarti ketika ada murid yang mungkin pembuatan kalimatnya kurang sempurna, Bapak langsung memberikan umpan balik setelah siswa itu membuat kalimat ya Pak ya? Betul, biar tidak lupa anak-anak. Oh gitu, tujuannya apa Pak? Selain tidak lupa gitu, kan contohnya nih si A, kalimatnya tadi yang Bapak ini aku semangat. Nah ketika itu siswa itu mengucapkan kalimat seperti itu, Bapak langsung revisinya. Selain menurut Bapak itu agar anak-anak tidak lupa, apa tujuan Bapak melakukan refleksi secara langsung gitu? Ya, yang pertama ya biar tidak lupa ya Bu Mila. Kemudian yang kedua ya siswa yang bersangkutan dan teman-teman yang lain bisa ikut berpikir bersama. Jadi kalau misalnya tadi si A ini aku semangat, nah biasanya saya minta masukan dari teman-teman yang lain. Nah ya teman-teman yang lain bagaimana nih kalimatnya si A ini, kira-kira sudah bagus atau masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah kadang beberapa siswa yang aktif ya itu kritis ya, bisa Pak saya bisa perbaikin, ya coba silahkan langsung perbaikin. Nah itu kan langsung jadi diri sendiri, dari temannya, kemudian dari saya. Jadi ketika nanti di akhir semua sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan yang global, secara global. Jadi seperti biasa nanti tadi yang udah disampaikan ini seperti ini, bagusnya seperti ini, besok lebih baik ya, lebih bagus ya gitu, seperti itu. Itu setiap PTM Bu. Setiap PTM ya Pak. Terus saya mau nanya daring juga. Oke, tadi setelah PTM kemudian dilanjutkan setiap daring, Bapak akan memberikan atau membuat kesepakatan satu kata untuk dibuat kalimat. Nah Pak, kira-kira nih Pak, dari pengalaman Bapak di awal, kemudian dengan perjalanan anak-anak membuat kalimat setiap PTM dan sekarang setiap daring, ada enggak perubahan dari susunan kalimat anak-anak, kemudian rasa percaya diri anak-anak, bisa diceritakan Pak? Ya, perubahannya ada sekali Bu Mila. Sekarang saya merasa bangga ya dengan anak-anak saya yang sekarang di kelas 6. Di 2 minggu terakhir ini anak-anak itu sudah tumbuh ininya, semangat belajarnya, semangat berpendapatnya, kemudian ekspresifnya. Saya kan bisa melihat nih Bu Mila. Jadi ketika di awal-awal mereka tegang, kemudian mungkin malu-malu ya kalau seiring berjalannya berarti lebih waktu, nyaman ya Pak ya mereka belajar. Betul, lebih nyaman. Kemudian bisa terlihat dari gesturnya, kemudian ekspresi mereka, kemudian tanggapan mereka ketika saya melontarkan kalimat-kalimat. Kemudian kalau dari susunan kalimat ya tentu saja lebih baik. Ya jadi sekarang siswa sudah membuat kalimat dengan susunan kata yang lebih baik dibanding yang pertama. Jadi sekarang ada yang ditambahin dengan keterangan waktu, misalnya pagi hari, kemarin sore, seperti itu. Jadi tidak yang cuma sekedar 3 kata, 2 kata. SPO itu saja ya Pak ya? Berarti sekarang ada SPOK ya? Nah sekarang jauh lebih baik. Jadi saya punya ini Bu Mila, punya goal tersendiri di semester ini. Saya pengen buat satu buku. Jadi kalau Bu Mila kan dulu bikin kumpulan puisi ya. Jadi kalau saya pengennya ini goal semester ini nanti sebelum rapotan saya pengen buat buku kumpulan cerpen anak-anak kelas 6. Wah mantap sekali Pak. Saya pengennya setiap anak bikin 1 cerpen, nanti saya bukukan seperti itu. Wah, menginspirasi saya sekali nih Pak. Dari 1 kata kemudian dikembangkan menjadi 1 kalimat, akhirnya menjadi suatu paragraf
yang akhirnya menjadi cerpen. Luar biasa. Iya, iya, Berarti iya, iya. untuk cerpen-cerpen anak-anak nanti Pak, kira-kira ke depannya mau Bapak bukukan menjadi buku yang ber-ISBN atau mungkin sekedar kumpulan saja? Kalau dari saya di rencana rencana di awal hanya bikin buat kumpulan aja. Jadi nanti harapannya setiap satu semester setiap angkatan punya satu buku. Jadi di semester ini eh, satu buku dan di semester depan harapannya satu buku. Jadi satu tahun ini ada dua buku. Itu baru rencananya, Bu. Jadi Ada 2 buku ya Pak ya? mudah-mudahan ke depan setiap setiap tahun adalah produknya. Jadi anak-anak itu terbiasa literasinya ya, Bu Mila. Sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan sekali dengan namanya literasi literasi. Itu Bu Mila. Berarti ini aksi nyata, benar-benar aksi nyata berarti Pak. Betul nih Saya aksinya. tertarik sekali dengan ini. Apa praktik baik yang sudah dilakukan Pak Karsino nih? Kalau untuk saya sendiri jujur masih sangat sederhana Pak. Untuk Hmm. mengajarkan anak itu berbicara, biasanya saya memberikan suatu pertanyaan, Hmm. kemudian pertanyaan itu saya minta kepada anak itu untuk menjawab satu persatu. Contohnya, anak-anak coba sebutkan benda-benda yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadinya Hmm. setiap anak itu saya minta untuk ini, untuk menjawab, tapi jawabannya yang berbeda gitu. Kalau seandainya mereka mentok, otomatis tak suruh lagi menyebutkan untuk anak berikutnya, ya paling enggak coba sebutkan 3 yang tadi sudah disebutkan temanmu. Kemudian untuk berikutnya coba sebutkan 4. Nah, jadinya anak-anak itu yang apa ya? Yang terakhir itu biasanya Banyak. lebih semangat untuk menyimak gitu. Oh iya Karena kan apa? Karena apa? Karena mereka itu pasti akan dapat giliran yang lebih banyak. menantang dibanding teman-teman yang di awal gitu loh. Betul. Nah, itu yang sekarang saya terapkan gitu loh, Pak. Itu di setiap Jadi tatap muka. setiap tatap muka, Pak. Jadinya sesuai dengan tema. Kalau temanya sekarang mengajarkan tentang pekerjaan nih, pekerjaan yang menghasilkan jasa, otomatis saya minta tuh dari yang deret paling depan, kemudian belakang. Kalau yang di tengah mentok ya sudah, coba sebutkan 3 pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti itu. Kemudian kalau enggak gitu, saya rolling dari belakang. Jadinya antara depan sama belakang itu ini apa itu namanya, saling ini ya, saling bersiap-siap gitu. Itu untuk yang pertama kali yang saya lakukan. Tapi saya jujur tertarik dengan praktik baik Bapak tadi itu, dengan satu kata kemudian dikembangkan menjadi satu kalimat, kemudian menjadi paragraf yang akhirnya menjadi cerpen. Wah, luar biasa tuh. Saya kok tertarik sekali ya Pak. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Selain untuk melatih literasi nih, itu kan tentunya tadi dari satu kata kemudian kalimat, sebenarnya itu kita mengajarkan secara tidak langsung itu critical thinking lah sama anak-anak ya Pak ya, yang tentunya suatu kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini gitu loh. Jadinya secara tidak langsung saya jadi berpikir tadi itu, dari kata, kalimat, kemudian ketika ada kurang sempurna Bapak sempurnakan dengan melibatkan anak-anak, itu sudah luar biasa. Kemudian apresiasi, kemudian di akhir Bapak memberikan umpan balik, kemudian merefleksi bersama-sama, itu luar biasa, sudah sesuai dengan Merdeka Belajar itu Pak. Ya ini sih Bu, masih inilah, masih tahap awal-awal. Mudah-mudahan lancar sih, dan goal untuk satu bukunya itu mudah-mudahan bisa lah untuk di semester ini. Ya, Nah terus Pak, saya mau tanya nih, ya. kelanjutan nih, kira-kira satu bukunya itu berupa tulisan tangan anak atau mungkin tulisan anak kemudian Bapak konversi bantu untuk diketik, atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Nah itu kemarin juga saya sempat terpikirkan bagaimana untuk teknisnya. Jadi mungkin kemarin saya juga sempat terpikir untuk bikin 2 versi. Jadi yang pertama itu full untuk kayak hasil karya siswa, kemudian di scan atau mungkin nanti difoto kemudian dijadiin buku. Kemudian mungkin yang kedua mungkin saya menugaskan siswa lagi ini untuk membuat cerpen tersebut menjadi
tulisan. Jadi nanti saya akan memanfaatkan IT. Jadi di HP siswa kan ada fitur untuk catatan tuh Bu Mila. Jadi nanti saya pengen mengajarkan siswa untuk, kan ada yang ngomong langsung jadi tulisan kan di notes itu, di catatan itu di setiap HP. Jadi silakan anak-anak baca hasilnya, kemudian direkam. Kemudian nanti hasil rekamannya kan dia langsung ke tulisan sendiri nanti. Bentuk tulisan. Dan nanti langsung titik, langsung ngomong lagi, terus titik, langsung ngomong lagi. Jadi nanti anak-anak ngumpulin dua nih. Jadi fotonya satu, kemudian catatan yang di HP-nya itu satu. Jadi nanti untuk yang editing mungkin yang di HP itu mungkin banyak nanti kesalahan atau typo ya, nanti biar saya yang bantu untuk mengeditnya. Seperti itu. Jadi manfaatkan HP. Berarti ini intinya itu literasi membaca yang memanfaatkan teknologi ya Pak ya. Berarti betul. Ada dua aspek ini Pak. Berarti literasi membacanya dapat sama literasi digitalnya itu Pak. Betul, literasi digital. Ya mudah-mudahan. Wah, luar biasa nih Pak. Terus saya mau tanya nih Pak. Saya lanjut nih karena saya terus menggali nih. Tadi kan ketika nih setelah nanti goal dalam satu semester ini Bapak mendapatkan satu buku nih, kira-kira buku-buku itu nanti akan Bapak apakan? Ini kan kita berandai-andai kalau goalnya itu memang sudah ini ya, sudah kita raih, kemudian sudah terrealisasi, otomatis akan ada satu buku setiap satu semester. Buku-bukunya itu mau Bapak apakan ini? Ya, buku-bukunya tentunya akan tersimpan, akan saya simpan satu di perpustakaan. Kemudian nanti yang kedua saya akan sediakan secara digital ya. Jadi mungkin nanti saya mau buat drive atau mungkin nanti buku digital lainnya. Kemudian nanti yang kedua tentu saja saya akan laporkan ke kepala sekolah. Jadi nanti biar kepala sekolah tahu ini loh produk dari kelas 6 itu ada satu cerpen. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah saya laporkan kepada orang tua siswa. Karena saya juga punya grup dengan grup WA ya Bu Mila, dengan orang tua. Jadi setiap apa yang sudah dihasilkan siswa, apa produk siswa, selalu akan saya share ke orang tua supaya orang tua ini punya rasa bangga. Jadi anaknya sudah bisa ini loh di sekolah. Dan tidak lupa saya ini selalu meminta masukan. Jadi kritik dan saran dari orang tua selalu saya ini minta, baik di grup WA maupun di link nanti di Google Form saya sediakan. Jadi itu Bu Mila, jadi mungkin saya simpan, kemudian saya laporkan ke kepala sekolah dan nanti saya sampaikan ke orang tua. Jadi ya harapannya semoga terlaksana dengan lancar. Gitu. Berarti ini ya Pak ya, yang saya tanyakan itu untuk bentuk laporannya itu kepada orang tua, Bapak nanti pastinya kan kalau lewat HP, kalau pakai bentuk file itu kan cukup berat ini Pak. Kalau drive, kira-kira orang tua yang ada di sekolah Bapak itu sudah melek teknologi atau gimana tuh Pak? Waduh, untuk share di WA saya yakin ya sekarang itu orang tua siswa, apalagi kalau yang sudah punya WA, untuk klik video, untuk klik file PDF, untuk klik file Word, saya yakin sudah bisa sekali. Jadi kalau misalnya saya jadikan PDF kemudian mereka download, ya mudah sekali. Saya yakin mereka bisa, dan saya selalu melibatkan siswa. Jadi ayo siswa bantu orang tua, misalnya kayak tahun lalu nih saya rapat Zoom dengan orang tua, ayo bantu orang tuanya yang belum bisa buka Zoom, silakan anak-anak dampingi. Kan biasanya orang tua mendampingi siswa, sekarang saya suruh siswa mendampingi orang tua. Gitu Mila. Oh, berarti intinya itu di sini ada bentuk kolaborasi dari orang tua, dari anak, dari guru untuk ini ya Pak ya, untuk apa, memenuhi tugas sekolah atau mungkin melihat hasil tugas sekolah, seperti itu ya Pak ya? Betul. Jadi saling melengkapi. Bagus sekali itu. Kalau dari Bu Mila sendiri gimana? Ada praktik baik yang bisa di-sharing nggak tadi untuk menumbuhkan semangat, mungkin ada minat baca mungkin ya? Kalau terkait dengan literasi di kelas Bu Mila gimana? Ada pengalaman khusus? Untuk yang di sekolah saya ya Pak, ya terutama di kelas ini, untuk yang literasi ini kebetulan ini Pak, biasanya saya memutarkan video nih Pak. Biasanya saya kan pada saat
PTM kan hari Sabtu nih. Nah, pada hari Jumatnya itu anak-anak saya berikan video tuh di Google Class. Kemudian saya biasanya memberikan video itu lima macam bentuknya. Tetapi semua video yang saya berikan itu tentunya hubungannya dengan karakter, peningkatan karakter. Jadinya dari 5 video itu saya minta kepada murid itu untuk memilih salah satu video yang mungkin mereka minati, kemudian nantinya saya minta mereka itu untuk membuat ringkasan dengan bahasanya sendiri, karena nanti hari Sabtu pasti akan saya suruh mereka untuk maju di depan untuk bercerita. Ya, itu yang saya lakukan di kelas saya, Pak. Berarti hari Jumatnya sebelum PTM itu saya memberikan cerita video sebanyak 5, mereka tak suruh memilih, kemudian meringkas sesuai dengan kalimatnya sendiri. Kemudian di hari Sabtu mereka saya suruh untuk bercerita, Pak, sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya itu kan paling enggak yang namanya cerita itu kan, kelas saya kan termasuk kelas gemuk karena satu sesi itu ada 21 anak. Jadinya biasanya saya meminta 6 siswa, Pak. 6 siswa itu maju ke depan. Nah, di antara 6 siswa itu yang maju ke depan, itu saya pilih itu secara acak. Jadinya setiap siswa di hari Sabtu itu sudah siap dengan cerita yang akan ditampilkan di depan. Tapi hanya 6 orang gitu, karena terbatas waktu. Jadinya di antara 6 orang itu yang bagus, nah, biasanya ini saya berikan apresiasi, saya rekam untuk untuk penampilan mereka ketika bercerita. Karena kita tahu tuh, kalau yang namanya guru, oh anak ini bisa bercerita dengan ekspresif, kemudian anak ini bisa memahami cerita yang dibaca, kemudian yang disimak, kemudian yang ditulis dengan bahasanya sendiri, otomatis kan pasti kita bisa ini ya Pak ya, bisa memprediksi lah. Nah, biasanya untuk cerita murid yang tadi saya rekam, saya unggah di YouTube. Nah, ketika saya unggah di YouTube, saya share kepada orang tua di grup paguyuban. Nah, sebagai bentuk apresiasi, Pak. Itu yang saya lakukan. Ternyata dengan adanya kegiatan pengunggahan di YouTube saya, itu membuat anak-anak itu bersemangat, Pak. Sudah ada 2 cerita yang sudah saya unggah karena masih 2 kali. Jadinya nanti rencananya setelah kegiatan PAS, kemungkinan nanti akan saya isi dengan literasi. Jadinya anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bercerita itu biar bercerita. Jadinya begini, Pak, setelah anak-anak bercerita itu biasanya saya memberikan pertanyaan kepada murid yang lain yang menyimak ceritanya tadi. Nah, pertanyaan saya itu seputar apa yang sudah diceritakan temannya. Jadinya mau tidak mau, murid itu semua menyimak, Pak. Kemudian saya itu tidak mengurut untuk memberikan pertanyaan. Saya itu memberikan pertanyaan secara acak, terutama anak-anak yang kurang dalam berbicara. Itu biasanya saya sering memberikan pertanyaan. Kemudian kalau pamannya anak itu yang kurang berbicara, kemudian ketika menjawab masih kurang sempurna, saya lempar kepada yang lainnya. Otomatis yang kritis-kritis itu, Pak, mereka itu akan membantu menjawab, menyempurnakannya. Nah, dari kejadian ini, dari hal-hal yang saya lakukan ini, saya melihat, Pak, anak-anak itu semakin antusias, semakin bersemangat untuk menyimak cerita. Karena apa? Karena mereka itu mungkin awalnya takut, wah ditunjuk secara langsung gitu. Karena dalam menunjuk itu saya tidak secara berurutan, tapi secara acak. Jadinya mau tidak mau mereka siap. Kemudian di awal-awal, anak-anak tolong temennya yang bercerita di depan didengarkan, karena sebentar
Ibu akan memberikan pertanyaan seputar apa yang dikatakan teman kamu, yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai. Nah, otomatis mungkin di awal-awal memang saya ini Pak, saya menanamkan kepada anak itu setidaknya adalah reward dari apa yang sudah dilakukan. Jadinya anak-anak itu semakin bersemangat Pak, karena jujur kalau tidak ada reward dari apa yang sudah dilakukan, otomatis anak-anak itu akan akan merasa malas. Jadinya dengan ada reward itu mereka jadi semangat dan berusaha untuk selalu menjawab. Nah, ketika temannya yang tidak bisa menjawab, akhirnya dia bersemangat untuk menjawab, menyempurnakan. Nah, itu yang sudah saya lakukan Pak, untuk untuk lebih saya berusaha untuk sharing dengan Pak Karsino. Siapa tahu taktik baiknya Pak Karsino bisa saya terapkan di kelas. Saya tertarik dengan dari satu kata menjadi kalimat, akhirnya jadi cerpen. Kalau saya kan masih umum itu Pak. Tapi menurut saya itu luar biasa juga loh Bu. Jadi menceritakan kembali, bahkan dari video ya, dengan bahasa sendiri. Itu juga sudah pernah saya coba juga. Dan itu cukup efektif. Tapi pertanyaan saya nih Bu Mila tadi, katanya 5 video. Jadi video ini Bu Mila bikin sendiri atau bagaimana? Kemudian untuk yang siswa yang tidak maju tadi, misalnya nih hari Sabtu ini nih kan ada 6, misalnya 21 dikurangi 6 kan ada 15 hasil pekerjaan siswa itu dikumpulkan atau seperti apa tindak lanjutnya. Jadi saya ulang, jadi pertanyaan yang pertama itu 5 videonya ini dari mana? 5 video, oke. 5 video itu biasanya saya ambil dari YouTube. Saya itu memilah dan memilih video-video sebelum saya berikan kepada murid. Tentunya tadi video-video yang berkarakter. Karena apa? Karena melalui video saya yakin dari cerita itu otomatis ada hal karakter positif yang dapat dipetik oleh anak, yang akan menjadikan pembelajaran untuk anak. Kemudian mereka saya minta untuk menyimak, menceritakan dengan bahasanya sendiri, kemudian menulisnya, otomatis mereka itu akan lebih memahami. Dan tentunya saya yakin apa yang mereka simak, kemudian mereka tulis, otomatis lama-kelamaan akan terekam dalam otaknya mereka. Jadi setidaknya mereka, yang saya harapkan, melakukan suatu karakter positif itu dalam kehidupannya sehari-hari. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, untuk anak yang 15 itu yang belum mendapat giliran, itu semua saya suruh Pak untuk tugasnya membuat rangkuman cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu saya minta mereka itu mengunggah di tugas di Google Class Pak. Semuanya. Semuanya. Jadinya ini tujuannya apa? Kalau seandainya saya memilih mengacak anak ke-6 itu, otomatis yang lainnya takutnya mereka tidak mengerjakan Pak. Jadinya untuk mengecek apakah anak itu memilih, kemudian menyimak video, kemudian menceritakan kembali, itu buktinya, hasil dari kegiatannya itu adalah berupa tulisan ceritanya mereka Pak. Nah di situ tujuannya saya apa Pak? Karena kelas 6 saya ini jujur Pak, di awal masuk itu tulisannya, ya Allah, saya itu benar-benar prihatin sekali. Karena tulisannya itu kebanyakan itu Pak, aduh, hancur, benar-benar hancur. Nah, salah satunya yang saya lakukan agar melatih mereka itu tulisannya rapi, itu ini Pak, dengan menceritakan kembali, kemudian merangkum materi yang sudah saya berikan. Itu yang saya lakukan Pak. Kemudian meskipun itu berupa rangkuman, biasanya saya berikan umpan balik kepada murid saya melalui Google Class. Anak ganteng, anak cantik, tolong ya tulisannya dibuat lebih rapi. Kemudian saya berikan nilai juga Pak. Karena saya yakin anak sekolah, terutama di tingkat SD, nilai itu masih menjadi suatu suatu acuan untuk mereka belajar. Iya. Kalau di sekolah Bapak gimana? Murid-murid sepertinya seperti itu atau gimana tuh? Kalau di sekolah saya itu mereka itu memang sih masih beracuan untuk mencari nilai, tapi setidak-tidaknya saya pingin lah dengan acuan mendapatkan nilai yang bagus itu,
secara pelan-pelan itu akan apa ya, menggali potensi murid-murid saya gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar dia itu memiliki kompetensi tadi, apa tuh, kecakapan dalam berkomunikasi, kemudian dia juga bisa menulis dengan baik dan benar, dalam artian kita tidak ini ya, tidak menuntut murid kita itu tulisannya harus bagus, tapi setidaknya tulisan murid itu ini Rapi. apa, sesuai lah dengan kaidah bahasa, penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca. Karena apa, Pak? Kalau tidak kita tekankan dari sedini mungkin, tulisan anak-anak itu bisa hancur, Pak. Karena apa? Kadang-kala anak itu seenaknya saja menulis, kadang di tengah menggunakan huruf kapital, kadang semuanya itu huruf kapital, kadang-kala semuanya huruf kecil. Nah, ini yang saya takutkan, Kak. Mungkin bagi orang lain tulisan seperti itu tidak menjadi persoalan, tapi bagi saya penanaman konsep sedini mungkin tentang apa ya, tentang penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa itu penting bagi saya. Karena apa? Siapa tahu nanti murid saya ada menjadi seorang penulis. Jadinya mereka itu bisa apa ya, menjadi viewer yang baik ketika mungkin mengedit tulisannya atau mungkin mengedit tulisan orang lain. Jadinya tahulah kalau mereka tidak sedini mungkin kita tanamkan untuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, otomatis ya agak sulit diarahkan ketika nanti di jenjang tingkat yang lebih tinggi. Itu pikiran saya, Pak. Makanya saya kenapa menekankan pada tulisan, kemudian menekankan kepada kemampuan berbicara murid saya. Untuk saat ini, bagi saya ini, Pak, saya tidak apa ya, sebagai guru itu tidak ngoyo untuk menuntaskan apa ya, menuntaskan KD. Yang saya lebih tekankan ini adalah kompetensi mereka, kompetensi yang bisa dibawa mereka untuk ini ya, untuk bekal di masyarakat. Itu yang saya pentingkan dibanding saya harus menuntaskan KD. Jadinya saya terburu-buru menjelaskan materi, anak-anak tidak ngerti, yang penting tuntas. Bagi saya itu bukan suatu ini ya, Pak, suatu pembelajaran yang saya lakukan gitu. Yang jelas yang saya lakukan itu pembelajaran pokoknya gimana caranya saya bisa mengembangkan kompetensi murid saya, kemudian apa yang saya berikan itu bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang akan menjadi apa, bekal mereka di masyarakat. Itu yang terpenting untuk pembelajaran di kelas saya. Oke. Kalau Pak Karseno sendiri bagaimana, Pak? Setuju sekali sih Bu Milah. Jadi sama juga sih kalau di kelas saya. Jadi KD, penuntasan KD tidak saya kejar, karena kalau merujuk kepada KD itu nggak akan selesai nanti. Dan tadi saya juga setuju sekali. Jadi soft skill ya. Jadi keterampilan hidup siswa, termasuk tadi Bu Mila mengatakan penulisan sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, saya setuju sekali Bu Mila sih. Jadi di kelas saya pun sama Bu Mila yang sekarang ini. Jadi penggunaan huruf besar kecil, tanda baca itu masih acak-acakan. Jadi saya juga setuju, dan mungkin saya akan menerapkan juga nanti, mengingatkan nanti di kelas saya. Jadi penggunaan bahasa ketika menulis kalimat, apalagi nanti ke cerpen ya. Jadi kemampuan menulis itu juga nanti mungkin saya akan ingatkan kembali ke siswa. Kemudian untuk ke nilai, tadi Bu Mina sempat menanyakan bagaimana dengan nilai di kelas saya. Siswa di kelas saya juga masih terpaku dengan nilai. Cuman selalu saya katakan nilai itu penting, tapi lebih penting itu kemampuan atau skill dari masing-masing siswa. Kan banyak nih nilainya pada bagus-bagus tapi dikerjakan oleh orang tua. Kemudian nilainya bagus tapi ternyata nyontek. Itu kan masih kurang efektif jadi pembelajaran kita, gitu loh Bu Mila. Kurang efektif. Intinya kita itu lebih menyasar kepada kecakapan hidup ya, Pak, ya, menurut saya untuk pembelajaran saat ini. Karena bagi saya itu nilai itu bukan tolak ukur orang itu untuk sukses. Makanya saya beracuan dari pemahaman saya seperti itu. Jadinya buat apa
anak nilai tinggi, tapi mereka tidak bisa memiliki kompetensi untuk bekal di hidup di masyarakat gitu. Jadinya yang saya tekankan sekarang itu benar Pak, soft skillnya anak-anak. Karena apa? Karena secara pribadi yang saya alami gitu loh, ternyata kita itu sukses itu bukan karena nilai. Memang awalnya itu memang nilai itu kan memang menentukan ya, zaman kita dulu SD itu untuk masuk ke sekolah favorit kita harus memiliki nilai sesuai dengan batas minimal yang ditentukan oleh SMP tersebut. Tapi menurut saya itu apa ya, kadangkala kurang adil gitu. Kenapa gitu? Karena kadangkala faktor X menyebabkan seseorang yang cerdas itu mendapatkan nilai yang kurang. Karena apa? Karena mungkin pada waktu ujian mereka sakit, atau mungkin mereka sedang ada masalah. Nah, masa dengan waktu 6 hari saja ditentukan untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Nah, itu yang mungkin masih ini ya Pak ya, masih mengganjal dalam diri saya gitu. Kenapa anak-anak itu tidak dites secara mungkin secara ini ya, secara kemampuan wawancara, cara tertulis, jadinya tidak hanya ini dari segi kognitif saja, tapi keterampilan mereka itu perlu diperhatikan. Itu yang mungkin ini ya, moga-moga kedepannya untuk sekolah-sekolah itu tidak hanya kognitif saja, tapi dari segi keterampilan juga memang perlu diperhatikan ya Pak ya. Dan beruntungnya untuk sekarang penentuan kelulusan bukan ini ya, bukan UN lagi ya Bu Mila ya. Jadi sekarang sudah iya bukan Pak, UN sekarang dihapus, sekarang diganti lebih, ini ya. Lebih baik sekarang. Ya syukurlah, semoga pendidikannya semakin lebih maju ya Pak ya. Sepertinya ini sudah berapa menit ini Pak? Iya, tidak terasa nih Bu Mila, kita sudah ada di penghujung acara nih Bu Mila. Coba closing statement deh dari Bu Mila terkait dengan PTMT ini Bu Mila. Kalimat. Oke. Silakan. Oke, di closing statement ini setidak-tidaknya saya sebagai guru itu merasa ini ya, merasa prihatin dengan kondisi pandemi. Tetapi kondisi pandemi ini menjadikan semuanya itu lebih baik dalam hal teknologi. Karena yang dulunya mungkin kami guru yang masih apa ya, gaptek, mau tidak mau itu harus belajar untuk murid. Kemudian murid pun yang tadinya mungkin menggunakan HP untuk bermain game atau mungkin menonton video dan lain sebagainya, akhirnya mereka memahami bahwasanya apa itu seperti gawai, kemudian diket itu ternyata memiliki fungsi tidak hanya sekedar untuk game, tapi bisa sebagai sumber belajar, sebagai tempat belajar. Dan tentunya berdasarkan pengalaman itu murid itu lebih bersemangat belajarnya ketika pembelajaran tatap muka dibanding pembelajaran secara daring, karena mungkin mereka ini ya masih perlu banyak bimbingan, kemudian masih perlu juga banyak perhatian dari kita seorang guru di tingkat sekolah dasar. Jadinya ayo Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, kita berbuat semaksimal mungkin untuk murid kita. Apapun hal yang kecil yang kita lakukan untuk murid kita, saya yakin suatu saat pasti akan membuahkan dampak kepada mereka yang bisa memberikan pengembangan kompetensi mereka yang dibutuhkan di masyarakat nanti. Itu mungkin dari saya Pak. Kalau dari Pak Karsino silakan closing statement-nya. Kalau dari saya, pembelajaran tatap muka ini merupakan sebuah kesempatan ya bagi saya untuk mengembangkan diri, terutama bagaimana mengembangkan siswa menghadapi learning loss. Jadi selama pembelajaran daring kemarin, siswa banyak sekali sudah kehilangan kemampuan, terutama dalam akademik ya. Banyak sekali anak-anak dari kita ini
semangat belajar kurang, kemudian kemampuannya juga sudah sangat menurun. Jadi dengan adanya PTMT ini dari kebijakan dari pemerintah, saya sangat apresiasi dan saya sebagai guru sangat senang sekali dengan adanya PTMT. Kemudian dari siswa juga setelah saya tanya juga mereka sangat senang karena bisa bertatap muka dengan guru ya, tidak seperti pembelajaran daring. Kemudian mereka juga senang sekali bertemu dengan siswa. Nah harapannya COVID ini segera berakhir jadi kita bisa pembelajaran tatap muka full di sekolah. Nah Bu Mila, tidak terasa kita sudah hampir Ya, 1 jam. Terima kasih Bu Mila sudah sharing-sharing terkait dengan PTMT ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lagi. ya Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali ya Pak ya. Oke. Tentunya kita berharap sebagai guru semoga pandemi ini segera Hmm. berlalu, kemudian anak-anak kita bisa kembali lagi belajar normal, tidak lagi PTM karena Hmm. saya rindu untuk bercengkerama dengan anak-anak. Gara-gara PTM ini saya jujur saja ya, karena menerapkan protokol kesehatan jadinya mau tidak mau kita sebagai figur guru kan harus memberikan contoh Pak. Jadinya kita untuk mendekati murid itu Takut ya? ini ya, ya takut dalam artian bukan takut kena COVID tidak gitu loh, Hmm. tapi takut kita itu memberikan contoh yang kurang Betul. bagus untuk murid kita di masa mentaati protokol Hmm. kesehatan. Oke Pak Karseno, Ya. terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.